saya akan menjelaskan materi tentang OJK. Jadi sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang sebagai perwujudan pasal tersebut. Dibentuklah OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Orientasi Jasa Keuangan atau OJK. Dengan terbentuknya orientasi pengawasan baru yang bernama OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Selanjutnya itu yang tujuan pembentukan OJK. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan maupun mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan adil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya itu ada fungsi dari OJK tersebut itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terinteraksi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selanjutnya itu di pasal 6 tentang tugas utama OJK. Yang pertama itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua itu kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga itu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembayaran, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Juga pasal 7 tentang wewenang yang dimiliki oleh OJK. Yang pertama itu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, bisa perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan, dan sumber daya manusia, manajer. Terus ada juga itu ada kegiatan usaha bank, antara lain itu ada sumber dana, penyediaan dana, produk, aktivitas di bidang jasa. Ada yang kedua itu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang dimana itu ada likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecakupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan. Terus nanti ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, itu meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah, dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Dari sini saya akan membahas materi tentang LPS, lembaga penjamin simpanan. Adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 2 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional lembaga penjamin simpanan dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin LPS. Itu ada fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Yang pertama itu ada fungsi. Pasal 4 tentang fungsi LPS. Yang pertama itu menjamin simpanan nasabah penyimpanan. Penjelasannya di pasal 4A. Penjaminan simpan nasabah penyimpanan meliputi pula peminjaman bentuk yang setara dengan simpanan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah. Terus yang kedua itu adalah turut aktif dalam menjamin stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Penjelasan pasal 4B, LPS berfungsi menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. Terus ada tugas LPS pasal 5 ayat 1 dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A. LPS mempunyai tugas yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua itu melaksanakan penjaminan simpanan. Terus pasal 5 ayat 2 dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B, LPS mempunyai tugas. Yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang kedua itu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang ketiga, melaksanakan penandatanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Terus wewenang LPS dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1. LPS mempunyai wewenang. Yang pertama itu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua itu menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga itu melaksanakan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat itu mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima itu melakukan rekonsiliasi, verifikasi atau konfirmasi atas data tersebut. Yang keenam itu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klien. Yang ke-8 itu menunjuk, menguasakan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau nama LPS guna melaksanakan sebagaimana tugas tertentu. Yang selanjutnya itu yang ke-9 itu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang terakhir itu menjatuhkan sanksi administratif. Saya akan membahas materi tentang jenis-jenis bank. Jadi bank itu bisa digolongkan beberapa. Yang pertama itu ada jenis bank berdasarkan fungsi. Jadi jenis bank berdasarkan fungsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bank sentral, yang dimana bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua itu ada bank umum. Bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga itu ada bank perkreditan rakyat atau BPR, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Selanjutnya itu jenis bank berdasarkan kepemilikan. Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bank milik pemerintah. Jadi bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga pemerintah merupakan pemegang saham pengendaliannya. Terus yang kedua itu ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki swasta nasional. Yang ketiga itu ada bank milik asing. Bank yang sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing, di mana pihak asing tersebut terbukti menjadi pengendali atas bank tersebut. Selanjutnya itu jenis bank berdasarkan status yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada bank devisa, bank yang sudah memiliki izin untuk melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua itu bank non devisa, adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi batas-batas negara dan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya jenis bank berdasarkan kegiatan operasional terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bank konvensional, yang dimana bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga. Yang kedua itu bank syariah, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Saya akan menyampaikan materi tentang aktivitas atau kegiatan bank. Yang pertama itu aktivitas atau kegiatan itu menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan memberi dana dari masyarakat. Terus ada juga itu jenis-jenis simpanan. Yang pertama itu ada simpanan giro. Simpanan giro yang dimana simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Yang kedua itu simpanan tabungan, yang dimana simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Yang ketiga itu ada simpanan deposito, simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Terus yang kedua itu menyalurkan dana. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak bank itu, yang pertama itu ada kredit investasi, yang dimana kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Yang kedua itu ada kredit modal kerja, yang dimana itu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Yang ketiga itu kredit perdagangan, kredit yang dimana kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka melancarkan
atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Terus yang keempat itu ada kredit produktif, yang dimana kredit yang dapat berupa investasi modal. Terus yang kelima itu ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Terus selanjutnya itu yang keenam itu kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalang profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Yang ketiga itu aktivitas atau kegiatan bank itu memberikan jasa-jasa bank lain. Jasa-jasa bank lain itu merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, sekaligus sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank, dan ada juga kegiatan bank atau aktivitas bank pekreditan rakyat. Yang pertama itu menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito. Terus menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BVR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BVR. Yang pertama itu menerima simpanan giro, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian. Ada juga kegiatan atau aktivitas bank campuran dan bank asing. Bank-bank asing dan bank campuran yang bergerak di Indonesia adalah jenis bank umum. Kegiatan bank asing dan bank campuran memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya. Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran, yang pertama itu dalam mencair dana bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro, simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Baiklah, saya akan membahas tentang materi produk-produk bank. Jadi produk bank itu yang pertama itu ada rekening giro. Rekening giro salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing, yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan working check dan billiard giro. Kedua itu ada tabungan. Tabungan itu sendiri simpan pada bank yang penariknya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Jadi manfaat menabung di bank itu yang pertama itu aman, terjamin, berkembang, praktis, hemat. Dan itu syarat-syarat untuk pembukaan rekening. Yang pertama itu kita melakukan setoran awal untuk membuka rekening dalam jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Yang kedua itu kita melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga itu kita membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Yang ketiga itu ada deposito. Deposito itu simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Jadi penarikannya itu pun dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. Karakteristik deposito itu sendiri, yang pertama, deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan syarat tertentu. Yang kedua itu deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu terakhir. Yang ketiga itu deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Yaitu deposito berjangka. Yang pertama itu deposito merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang kedua, umurnya itu mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3,
bulan. Yang ketiga itu diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga. Yang keempat itu kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Yang kelima itu pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya secara tunai maupun non tunai. Yang keenam itu kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Yang ketujuh itu pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Itu keuntungan yang kita dapat itu yang pertama itu dapat dijadikan jaminan kredit. Yang kedua itu memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga itu dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Juga produk-produk pinjaman perbankan. Yang pertama itu kredit usaha. Jadi kredit usaha itu penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha. Terus tujuan kredit usaha tersebut yang pertama itu tujuan itu kebutuhan modal kerja, ini untuk menutupi kebutuhan pembeli, persediaan ataupun pembiayaan biaya piutang dagang. Yang kedua itu kebutuhan investasi, ini untuk mendukung kebutuhan dana biaya investasi jangka panjang seperti beli kios, ruko, mesin dan lainnya. Terus ada juga kredit konsumsi, yang dimana kreditnya digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan pribadi dan lainnya. Terus ada juga kredit multiguna, yang dimana kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru seperti percetakan, bisnis dan lainnya. Terus ada juga kartu kredit. Kartu kredit itu alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bank syariah. Jadi bank syariah itu mulai berada di Indonesia itu pada tahun 1990-an. Pendiri bank syariah di Indonesia itu adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1990. Jadi bank syariah itu sendiri adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Tujuan bank syariah itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat. Itu prinsip yang berlaku pada bank syariah. Yang pertama itu prinsip bagi hasil, prinsip penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Yang terakhir itu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lainnya. Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga
dari yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.